Selamat pagi, siang, malam, Pak Nurhalis. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada matkul bioteknologi pangan, materi ke-7 tentang bioteknologi hewan. Jadi next. Anggota kelompok kami yaitu Novia Wulandari, Dipa Azizah Syafitri, Nikolas Kurniawan, Hikmah Atia, dan saya sendiri Muhammad Jafar Dafasari. Next. Outline dari presentasi kami yaitu pendahuluan, aplikasi proses produksi, kelebihan dan kekurangan. Jadi next. Yang awalnya yaitu pendahuluan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam membludaknya populasi dunia diperlukan peningkatan pada produksi pada sektor pangan. Salah satu sektor produksi pangan adalah aquaculture. Namun, permasalahan dari sumber pangan aquaculture adalah lamanya proses agar bisa dipanen. Contohnya adalah ikan salmon. Waktu yang dibutuhkan ikan salmon agar siap dipanen berkisar usia lebih dari 24 bulan. Pada usia itu juga, ikan salmon tersebut masih berukuran kecil. Dengan adanya bioteknologi, permasalahan ini dapat diatasi dengan Aqua-Atlantic Salmon. Aqua-Atlantic Salmon atau salmon transgenik adalah ikan salmon Atlantik yang dimodifikasi secara genetik pada hormon pertumbuhannya, sehingga menghasilkan ikan salmon dengan ukuran yang besar, dengan waktu pertumbuhan yang 2 kali lebih cepat, dan total makanan yang lebih sedikit. Ikan salmon Aqua-Atlantic mengambil gen pertumbuhan dari ikan salmon Chinook. Hasil dari ikan salmon Aqua-Atlantic adalah dapat membudidayakan ikan salmon dengan ukuran besar dengan cepat, sehingga dapat memenuhi permintaan dari pasar. Ikan salmon Aqua-Atlantic juga sudah diakui oleh FDA atau Lembaga Keamanan Pangan di banyak negara. Next. Berikut merupakan aplikasi dari aku Advantage ikan salmon. Yang pertama, yaitu dapat diaplikasikan dalam budidaya ikan salmon, diaplikasikan dalam pembuatan minyak ikan salmon, dan diaplikasikan dalam pembuatan salmon kaleng. Dalam budidaya ikan salmon, transgenik ikan salmon dapat menghasilkan benih ikan salmon yang unggul, di mana ukuran dari ikan salmon yang dihasilkan menjadi lebih besar dengan waktu yang singkat. Kedua, ikan salmon transgenik dapat diaplikasikan dalam pembuatan minyak ikan salmon. Minyak ikan salmon memiliki banyak manfaat. Salah satunya menjaga kesehatan jantung, mengedarkan darah, menurunkan kadar lemak, dan mencegah tekanan darah tinggi, mengurangi tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga, ikan salmon transgenik dapat diaplikasikan dalam pembuatan salmon kaleng. Ya, dilanjutkan. Selanjutnya ada proses produksi dari Aqua-Advantage Salmon. Yang pertama yaitu konstruksi plasmid. Promotor antifreeze dari Ocean Pod dan gen fusi hormon pertumbuhan salmon dibuat dengan meligasikan fragmen BAMH1 BG3 berukuran 2,2 kilobase dari lambda UB5 yang berisi promotor OPAFP dengan 73 base pair BG3 PST1 synthetic linker yang mengandung gen GH Chinook salmon. DNA ini kemudian diligasikan dengan fragmen PST1 STY1 berukuran 0,7 kilobase, mengandung sekuen yang mengkode GH salmon Chinook dan bagian dari ujung 5 dan ujung 3 di situs PST1. Kemudian dihubungkan dengan fragmen HPA1 Hintri berukuran 1 kilobase dari lambda UP5, termasuk poliadenilasi dan sinyal penghentian transkripsi di STU1. Hasil konstruksi ini disebut dengan OPAFP GHC. Selanjutnya, gen transfer gen pada salmon Atlantik dilakukan melalui mikroinjeksi. Sekitar 2-3 nanoliter 10^6 kopi DNA insert OPAFP-GHC diinjeksikan melalui mikrofil telur salmon yang telah difertilisasi dan tidak diaktifkan. Sekitar 800 telur diinjeksi dan diinkubasi pada suhu 8 derajat Celcius hingga menetas. Tingkat penetasan terjadi sekitar 80%. Pemberian pakan pertama dimulai pada suhu 7 derajat Celcius dan ikan dibudidayakan pada suhu 7-11 derajat Celcius. Yang ketiga ada sintetis oligonukleotida. 4 primer disintesis untuk analisis PCR, yaitu primer A, primer B, primer C, dan primer D. Yang
keempat, yaitu isolasi DNA. Isolasi DNA ini dilakukan pada sel darah dan dari sisik. Isolasi DNA dari sel darah dilakukan dengan mengambil 3 mikroliter darah dilisiskan dalam 100 mikroliter NaOH 10 milimolar, lalu dipanaskan dalam penanas air selama 3 menit dan kemudian disentrifugasi selama 3 menit. Diambil 3 mikroliter supernatan untuk digunakan PCR. Untuk isolasi DNA dari sisik, 4-5 sisik dari area lateral lain dan dicampur ke dalam 100 mikroliter 1 kali buffer PCR yang berisi 50 milimolar KCr, 10 milimolar tris pH 8,8, 1,5 milimolar MgCl, 0,1 triton X100 dalam tabung mikrosentrifugasi 1,5 mili. Dilanjutkan dengan penambahan 3 mikroliter proteinase K. Campuran diinkubasi selama 2 jam pada suhu 55 derajat Celcius lalu dipanaskan selama 3 menit. Campuran ini diambil 3 mikroliter untuk PCR. Tahap kelima yaitu amplifikasi PCR, di mana PCR dilakukan pada 100 mikrolit larutan yang mengandung 1 kali buffer PCR sebanyak 30 siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 tahap, yaitu denaturasi selama 1 menit pada suhu 92 derajat Celcius, annealing selama 1 menit pada suhu 60 derajat Celcius, dan elongasi selama 2 menit pada suhu 72 derajat Celcius. Kemudian tahap ke-6 yaitu analisis produk PCR. Yang pertama menggunakan elektroforesis gel agar-rosa, di mana hasil amplifikasi PCR sebanyak 20 mikrolit diukur menggunakan elektroforesis pada gel agar-rosa 0,8%. Yang kedua menggunakan Southern blot, probe oligonukleotida spesifik growth hormone E, diberi label AKID 32 fosfat dari T4 kinase. Next. Selanjutnya, pada gambar pertama ini ada struktur OP-AFP, GHC, dan strategi analisis PCR, di mana 3 set primer digunakan untuk mendeteksi keberadaan transgen, primer AD, primer CD, dan primer AB. Kemudian pada gambar kedua yaitu screening salmon transgenik dengan PCR menggunakan primer AD. Kemudian pada gambar B, analisis Southern blot, produk PCR dari A menggunakan probe spesifik growth hormone E. Kepada gambar C, studi integritas transgenik dengan PCR menggunakan primer AB. Pada gambar D, mengkonfirmasi keberadaan transgen growth hormone dengan PCR menggunakan primer CD. Pada gambar 2B, hasilnya menegaskan bahwa fragmen 333 base pair memang berasal dari transgen OP-AFP GHC. Kemudian pada gambar 2D, fragmen DNA 344 base pair yang diharapkan berasal dari gen growth hormone salmon Atlantic endogen ditemukan bersama dengan fragmen 199 base pair yang berasal dari transgen OP-AFP GHC. Kemudian pada gambar 2C, menunjukkan bahwa urutan growth hormone pada transgen masih utuh pada salmon transgenik. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Aqua Advantage Salmon. Yang pertama itu lebih efisien daripada salmon biasa karena Aqua Advantage Salmon ini menghasilkan hormon pertumbuhan yang lebih banyak sehingga pertumbuhannya lebih cepat 11 kali daripada salmon biasa. Hal ini memungkinkan perkembangbiakan salmon itu lebih cepat dan juga pengambilannya juga lebih banyak dalam kurun waktu yang tidak musiman. Kemudian yang kedua yaitu memerlukan pakan 25% lebih sedikit dan dalam mengkonversi pakan tersebut menjadi biomasa juga lebih efisien daripada salmon pada umumnya. Yang ketiga yaitu modifikasi genetik pada Aqua Advantage Salmon membuat mereka resisten terhadap penyakit dan juga parasit. Yang keempat yaitu dapat dibudidayakan di tangki berbasis darat secara tertutup guna mengurangi biaya transportasi. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan, di mana yang pertama itu adanya modifikasi genetik berpotensi membuat tekanan fisik dan psikologis ikan
terganggu, yaitu seperti penurunan kemampuan ikan dalam berenang dan juga berinteraksi dengan populasi ikan lainnya. Yang kedua yaitu dapat menurunkan populasi salmon asli, bahkan kepunahan spesies jika terjadi banyak persilangan antara aquadvantage salmon dengan spesies ikan lainnya. Yang ketiga yaitu stok pakan untuk salmon biasa dapat menurun karena adanya fokus pada budidaya aquadvantage salmon. Dan yang terakhir yaitu sebagai produk GMO, aquadvantage salmon membawa konotasi negatif mengingat pelabelan modifikasi genetik cenderung membawa kontroversi. Next. Selanjutnya berikut merupakan videonya, mohon diputar. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.